Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita punya kesempatannya untuk membahas iPhone 14 guys ya. Jadi ini kebetulan sepupu gue lagi datang ke Bali dan ini dia baru beli ya teman-teman. Untuk iPhone 14 sendiri yang ternyata kalau dari sekilas pemakaian gue ini masih bagus banget teman-teman, terutama dari sisi kameranya guys. Jadi kita langsung bahas secara detail teman-teman. Let's go. Oke guys, jadi ini tuh adalah iPhone 14 ya, varian base model semua, warnanya seperti ini dan juga ini 128 GB. Sepupu gua tuh beli di Blibli, buktinya adalah dari model numbernya itu SAA, jadi keluaran Indonesia resmi tapi belinya di Blibli teman-temannya. Jadi kalau misalkan PAA kan iBox, IDA kan dari GDN. Nah kalau untuk SAA ini itu dari Blibli teman-temannya. Nah kalau kita cek untuk coverage garansinya sendiri ini tuh masih ada garansi sampai tanggal 8 Mei 2024. Jadi iPhone ini tuh rilis baru beli itu kalau nggak salah tanggal 7 Mei 2023 teman-temannya. Jadi bulan Mei ke bulan November sekitar hampir ya 5 bulanan lebih, hampir 6 bulan teman-temannya. Nah jadi kalau untuk dari sisi kemulusannya sendiri, ini kan second teman-teman. Tapi ini masih kayak baru banget guys. Jadi ini gue bisa lihat sendiri. Biasa kalau kita pakai case itu kan dia sering muncul bercak-bercak nempel ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone 13-nya si Bu Bos ini kan udah ada kayak bercak-bercak gitu karena dipakein temper ya, pakein case teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kalau untuk iPhone 13 tuh dia kayak ada bercak-bercak kayak gini teman-temannya. Nah, ini tuh akibat kita pakai case ya teman-teman. Nah ini tuh kelihatan bercak-bercaknya ya, walaupun nggak ada masalah, tapi kalau di compare dengan iPhone 14 ini masih mulus banget guys ya. Nah kalau sekilas untuk bentukannya seperti ini teman-temannya, ini iPhone 13 base model seperti ini, ini adalah iPhone 14 base model. Nah kalau dari sekilas yang paling nampak itu dari sisi lensa teman-temannya. Lensa di iPhone 14 tuh gua rasa itu lebih besar teman-temannya. Nah oke guys, jadi di sini udah gue install yang namanya Geekbench teman-teman. Kalau untuk Geekbench-nya sendiri sudah ada resultnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau untuk iPhone 14 ini itu skor di single core-nya itu di angka 2035, di mana rata-rata untuk iPhone 14 sendiri itu skornya 2222. Jadi ini ya sekitar 100-an lebih ya, lebih rendah daripada average skornya teman-teman ya. Itu untuk single core, tapi kalau untuk multi core sendiri ini tuh di 4656 dan untuk rata-rata iPhone 14 di angka 5374. Jadi lumayan juga ya teman-teman kalau untuk nilai yang ada di iPhone 14 ini di compare dengan average dari iPhone 14 yang ada sekarang teman-teman ya. Nah, tapi untuk dari sisi performa sendiri itu nggak ada masalah sama sekali. Pas gua ajakin buat main Mobile Legends itu udah dapet settingan ultra guys ya. Oke guys, jadi ini kita udah di in-game Mobile Legends teman-teman. Sebenarnya kalau untuk Mobile Legends sendiri di iPhone 14 itu udah pasti bisa dimainkan dengan sangat lancar teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Tapi di sini gue pengen sharing ke kalian kalau untuk iPhone 14 sendiri itu untuk settingan high frame rate-nya dapat di ultra, untuk grafiksnya juga ultra. Jadi kalau kalian cuma pengen main Mobile Legends itu mah udah sangat-sangat gampang ya teman-teman main di iPhone 14 ini. Rata kanan sampai maksimal, jadi untuk kualitas permainannya pun ini udah sangat-sangat bagus. So buat kalian yang pengen main Mobile Legends, cuman pengen buat push rank, beli iPhone 14 itu pasti untung banget teman-temannya, karena untuk grafiknya sendiri sudah di yang tertinggi semua teman-temannya. Nah jadi ini pas gua tes main juga memang enak-enak aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi kalau untuk main game sih sebenarnya aman-aman aja. Untuk main Genshin Impact juga ini masih bisa teman-temannya. Jadi kalau bagi gue secara pribadi dari sisi performanya nggak ada masalah sama sekali untuk di iPhone 14 ini guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke sisi baterai. Kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 14 ini itu kan bulan Mei ya, pembelian pertama kali. Sekarang itu bulan November ya, udah hampir 6 bulan sebentar lagi. Di sini untuk baterai health-nya sendiri di angka 96% teman-teman ya. Nah, kita compare dengan iPhone 13 Ibu Bos. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iPhone 13 ini sendiri itu beli bulan Juli. Jadi itu hampir sekitar ya 4 bulanan teman-teman ya. Kalau untuk baterainya juga masih aman-aman aja. Kalau untuk di iPhone 13 ini baterainya masih di angka 100%, dan untuk di iPhone 14 ini baterainya itu 96%. Jadi berkurang 4% hampir selama 4 bulan ini teman-teman ya. 6 bulan ini teman-teman ya. Nah,
Dan menurut gue secara pribadi ini untuk pemakai yang sebelumnya, user iPhone yang sebelumnya ini tuh lumayan ganas juga ya pakai iPhone-nya ini, karena hampir 6 bulan ini udah berkurang 4% guys ya. Ya jadi menurut gue secara pribadi sebenarnya dari iPhone 14 sendiri baterainya kuat-kuat aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Nah kalau untuk dari suhu panas yang ditimbulkan sih sebenarnya relatif aman-aman aja. Gue tadi sempat tes main game sambil ngecas. Panasnya memang berasa sih teman-teman, tapi ya nggak sampai yang menyengat banget, cuman ya berasa aja panasnya, apalagi kan gua push main Mobile Legend tadi teman-teman ya. Jadi so far untuk dari suhu panasnya ada, tapi nggak terlalu berlebihan untuk di iPhone 14 ini guys ya. Oke guys, jadi untuk iPhone 13 base model dan 14 base model ini sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi yang gue rasakan adalah untuk lensa di iPhone 14 ini dia tuh lebih tebal aja guys. Untuk ketebalannya itu yang gue rasain teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Tapi untuk bentukannya itu sama persis ya, cuma beda warna doang. Dan juga mungkin beda chipsetnya guys ya. Secara iPhone 14 kan lebih unggul chipsetnya daripada iPhone 13 sendiri teman-teman ya. Tapi yang gue rasakan sih sebenarnya sama-sama aja sih ya. Kalau untuk feeling kita megangnya itu sama persis saja untuk iPhone 14 dan 13 base model teman-teman ya. Nah, yang ingin gue highlight dari iPhone 14 ini tuh adalah dari sisi kamera teman-teman ya. Yang paling gue notice itu adalah dari kamera portraitnya nih guys. Bagi gue secara pribadi, kamera portraitnya ini tuh dia lebih tanggap daripada iPhone 13. Kalau iPhone 13 itu dia nggak sebagus iPhone 14 ya kalau untuk kamera portraitnya. Jadi iPhone 13 itu kamera portraitnya itu bakal bagus kalau kita niat motonya. Tapi kalau misalkan untuk iPhone 14 sendiri, kalian candid aja foto, itu dia hasilnya masih bagus-bagus aja guys ya. Nah, untuk warnanya juga lebih cerah daripada iPhone 13. Jadi so far gue bisa bilang untuk iPhone 14 sendiri, ini tuh untuk kameranya the best banget. Dan ya, gue sangat-sangat suka teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi, iPhone 13 itu udah bagus, ternyata untuk iPhone 14 tuh lebih bagus teman-temannya. Terutama untuk dari sisi portraitnya, untuk dari sisi kecerahan gambar yang dihasilkan itu bagus banget teman-teman ya. Tapi kalau untuk hasil videonya ya gue rasa nggak terlalu beda jauh dengan iPhone 13. Sama-sama bagus saja, sama-sama jernih dan sama-sama stabil juga guys ya. Oke guys, jadi sekarang gue pengen sharing ke kalian kalau untuk iPhone ini sendiri itu dibeli di angka 12 juta pas, itu belinya di Blibli teman-teman ya. Seperti yang udah gue mention sebelumnya di awal, itu kan dia SAA guys ya. Ini masih di iOS 17.03, jadi belum diupdate ke iOS 17.11 yang terbaru. Tapi untuk dari sisi sinyal aman, untuk dari sisi fungsional aman, untuk dari sisi performa juga aman-aman aja. Kemulusan masih bagus banget karena ini belum ada setengah tahun, sebentar lagi setengah tahun teman-teman ya. Jadi beli second di Blibli ternyata bagus juga guys ya. Jadi buat kalian yang pengen beli, mungkin boleh cek di Blibli, mungkin ada yang jual second resmi Indonesia punya. Karena bagi gue secara pribadi, pilihannya adalah kalian beli baru resmi atau kalian beli second yang resmi juga guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 14 ini sendiri, sepupu gua tuh belinya dia nggak dapat kepala charger, tapi dia beli charger yang Ugreen teman-teman ya. Dia cuma dapat kabel USB doang. Jadi untuk kepala dia gabungin dengan charger dari Ugreen guys ya. Dan so far baik-baik aja teman-teman ya. Oke guys, jadi sekian sih review singkat gua pas coba iPhone 14 ini, yang ternyata bagi gua secara pribadi di tahun 2023 ini masih bagus banget ya untuk iPhone 14 ini teman-teman ya. Masih yahut banget, gacor banget, dan keren banget untuk kualitas kamera dan videonya. Tapi bagi gue secara pribadi mungkin iPhone 14 ini bakal menjadi andalan utama mungkin 2 atau 3 tahun lagi teman-teman ya. Karena gue ngerasa untuk dari sisi harga iPhone 13 ini masih menjadi rajanya untuk iPhone yang lagi worth it-nya ini teman-teman ya. Nah,
Tapi kalau kalian punya pilihan atau kalian punya budget, kalian tanya ke gua, "Bang, iPhone 13 atau iPhone 14?" Gua lebih rekomendasiin ke kalian untuk beli iPhone 13 saja. Tapi kalau untuk iPhone 14, gua rekomen ke kalian beli iPhone 14 Pro langsung karena seri Pro-nya itu sangat-sangat bagus, teman-teman ya. Nah, itu aja sih teman-teman yang pingin gua share ke kalian tentang iPhone 14 ini, teman-teman ya. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran buat yang pengen beli iPhone 13 atau iPhone 14 tapi masih bingung, teman-teman ya. Nah, dan juga untuk isu green screen kalian nggak perlu khawatir karena untuk keluaran yang terbaru sekarang untuk green screen-nya itu udah sangat banyak berkurang, teman-teman ya. Karena untuk panel BOE-nya sendiri itu udah banyak ditarik oleh Apple sendiri, teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.